Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan Dapur Medsos. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos, kita akan menghadirkan para bintang tamu yang tentunya inspiratif ya, punya cerita yang cukup menarik untuk bisa kita kulik. Nah, hari ini sebagai bintang tamu pertama di season ketiga Dapur Medsos ya, kita mengundang seorang yang kayaknya siapa sih yang nggak kenal cewek satu ini ya. Langsung aja kita sambut, ada Lavina Sabila. Halo. Hai. Wah, senang banget. Vina, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, yang pengen kita dengar sebenarnya love Lavina gitu ya. Vina, ini kali keberapa main ke Dapur Medsos? Kedua berarti. Kedua ya, oke. Nah, kedua kali ini datang dengan cerita baru pastinya ya, yang pengen kita kulik, yang pengen kita tanya-tanya, karena memang Vina ini ternyata baru aja launching anaknya loh. Ya. Ada 2 anaknya nih yang baru launching ya, bener ya. Jadi baru punya baby juga, baby pertama, dan ini ada baby kedua. Ini baby pertama atau ini baby yang kedua? Jadi tahun lalu tuh Vina bilangnya 2 kali lahiran. 2 kali lahiran. Lahiran anak biologis dan lahiran karya tulis. Keren gak tuh? Keren banget. Bisa catat ya. Dicatat ya. Oke, keren banget. Jadi 2 kali lahiran, 1 anak biologis, 1 lagi karya tulis. Keren banget ya sih ini orang ya. Oke, Vin, kita pengen denger dong cerita. Enggak bukan yang biologis ya. Kita enggak apa-apa. Enggak usah kita bahas di sini. Itu nanti gitu. Itu nanti ya. Itu di season selanjutnya ya. Ini kita mau bahas tentang anak atau babynya Vina yang berupa karya tulis ya. Ini kan cukup menarik karena memang yang kita tahu selama ini Vina kan berkecimpung di dunia medsos juga gitu, podcast dan lain-lain gitu. Kenapa sih Vin pada akhirnya bikin buku gitu ya, apalagi bukunya juga apa ya, bisa dibilang berisi tentang self improvement, di mana selama ini Vina menyampaikan itu secara langsung gitu ya, dengan audio gitu. Nah, kali ini kita coba dengan buku. Boleh cerita dulu? Boleh. Jadi sebelumnya mau cerita dulu kalau Vina tuh konten kreator dari tahun 2021. Oke, 2021. Nah, dari 2021 itu rajin bikin konten sampai sekarang. Nah, awalnya memang Vina itu sempat di-approach sama si penerbitnya. Jadi bukan cuma satu penerbit, ada beberapa penerbit yang approach Vina untuk bikin buku gitu. Karena melihat itulah di sosmed Vina kan, melihat konten-kontennya Vina menarik, dan mereka sempat approach untuk bikin buku. Tapi awalnya Vina belum kepikiran juga kayak aduh ngapain nulis buku. Udah cukup lah nih yang di sosmed aja kayak gitu kan, ngapain lah nulis buku gitu. Jadi emang sempat mungkin ada sekitar 5 kali ya, ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Dan itu ada yang sempat Vina respon kayak oh iya nanti, ada yang nggak Vina balas sama sekali gitu. Sama sekali. Gitu, karena kayak aduh belum nih kayaknya untuk bikin buku gitu kan. Terus pada akhirnya kenapa memutuskan untuk bikin buku, karena Vina ngerasa biar ada apa ya, kayak legacy gitu loh, kayak warisan gitu yang bisa Vina kasih lihat ke anak Vina nanti kayak gitu. Karena iya emang ada di sosmed, tapi yang di sosmed itu kan kayak apa ya, berantakan gitu. Kalau ini kan udah Vina kumpulin jadi satu gitu kan. Dan ada kebanggaan tersendiri sih ngelihat sesuatu yang fisik kayak gitu. Kalau misalnya di sosmed kan ya udah cuma di sosmed aja gitu kan. Tapi ini sesuatu yang bisa Vina pegang kayak gitu, karya yang bisa Vina pegang, dan ini dipajang di toko buku kayak gitu kan. Itu ada kebanggaan yang berbeda sih. Memang kalau misalnya bikin konten terus kontennya FYP gitu-gitu tuh happy, tapi ini ada happy yang berbeda gitu. Jadi akhirnya Vina kayak ketika Vina ke Gramet gitu kan, ngelihat buku-buku kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya di sini gitu. Jadi akhirnya kayak oke lah coba nulis gitu kan. Awalnya bingung juga kan mau nulis tentang apa gitu. Terus mulai dari mana nih? Mau mulai gitu dari mana? Apa yang mau ditulis gitu kan. Terus sempat konsul juga sama penulis-penulis gitulah kan, kayak nulis apa nih gitu, teman-teman yang konten kreator yang juga nulis buku, sempat konsul sama mereka juga kan. Kira-kira kalian tuh nulis apa sih gitu kan? Apa sih yang kalian mulai dari tulisan ini gitu kan. Jadi banyak belajar dari teman-teman yang konten kreator juga. Terus Vina juga baca-bacain kan teman-teman yang konten kreator tuh nulis bukunya tentang apa gitu kan. Rata-rata emang nggak jauh-jauh dari konten yang dia bikin gitu. Jadi buku Vina juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang selama ini udah Vina sharing di sosmednya Vina kayak gitu. Jadi ini lebih kayak ke apa ya,
satu rangkumannya lah kayak gitu dari Hmm. konten-kontennya Vina gitu. Jadi kalau Oke. misalnya ingin mengenal Vina, isi pikiran Vina dari satu buku ini tuh udah sangat cukup kayak gitu. Oke. Jadi selama ini kalau kita merasa atau berpikir kita tahu banget nih Lavinan yang kayak apa gitu dari konten-kontennya, ternyata belum ya. Jadi Iya. buku ini justru yang menjawab semuanya gitu ya. Betul, karena Oke. kalau di konten itu kan rata-rata singkat ya. Jadi kayak Hmm. kadang bikin konten malah 15 detik Iya, gitu, paling iya, lama iya. 1 menit. Tapi kalau di buku tuh Vina bisa lebih detail gitu loh ngebahas Hmm. sesuatu gitu. Oke, tapi sebenarnya pertanyaan yang paling dari tadi pengen ditanya, ini sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, Oh iya, iya. salah satu mimpi. Jadi Oke. Vina tuh sebenarnya emang suka nulis dari SMA, itu suka nulis. SMA itu bahkan pernah sampai gabung ke komunitas buku dan udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Jadi kayak Oke. nulisnya rame-rame gitu tuh Oke. pernah. Terus pernah ikut lomba juga biar bukunya bisa diterbitin tapi nggak menang gitu-gitu. Oke. Jadi kayak kepikiran sih, tapi dulu tuh kepikirannya nulis buku fiksi karena kan zaman SMA tuh lagi suka banget baca novel Oh kan. iya, oke. Ya kan? Jadi kayak kepikirannya suatu hari pengen nulis buku Fiksi. gitu, pengen punya novel gitu. Tapi sekarang ternyata Allah wujudkannya buku non fiksi gitu Non-fiksi ya. gitu. Tapi ya but anyway Ya. itu salah satu mimpi Vina sih. Oh wow, keren banget ya. Sampai saat ini tuh Tika setiap ngelihat orang yang mampu mewujudkan mimpinya, salah satu mimpinya gitu, itu masih takjub gitu. Betapa mungkin perjalanan untuk mewujudkan satu mimpi ini kan gak selamanya mudah. Betul. Gitu ya. Nah mungkin sebelum kita membahas atau mengulik sih sebenarnya apa sih isi dari buku Sebenarnya Aku Mampu ini, ya kita pengen tahu dulu perjalanan membuat atau juga menulis buku ini sebenarnya gimana sih, Vin? Apakah memang lewati gunung, lewati lembah gitu, gimana gitu? Apa sesulit itu atau memang sebenarnya jalannya lancar aja? Jadi sebenarnya di awal itu Vina bisa dibilang udah dimudahkan ya karena di approach sama penerbitnya langsung. Kan banyak juga ya yang pengen jadi penulis terus kirim naskah Iya, kemana-mana, iya, terus benar. belum ada penerbit yang okein Iya, gitu kan. benar, Bahkan benar. kayak J.K. Rowling yang tulis Harry Potter, dia Juga katanya gitu. ke-13, penerbit Iya. ke-13 yang di-approach baru Harry Potter itu diterima gitu kan. Tapi alhamdulillah Vina emang di-approach sama si penerbitnya duluan nih. Nah, prosesnya itu di tahun 2023 dari Januari itu. Oke, awal Nah, tahun. awal tahun itu Vina udah mulai nulis. Dari target Vina itu nulis sampai 3 bulan. Jadi waktu itu Vina targetnya sampai bulan Maret selesaiin semuanya, terus kirim ke penerbit. Vina pengennya bulan Juni itu udah terbit gitu. Oke. Tapi setelah Vina udah coba tulis sampai Maret belum selesai. Bulan Maret itu Vina hamil. Oke. Jadi dua nih ya fokusnya. Oke. Karena kan nulis tuh butuh fokus juga Iya, kan. iya, Dan iya. dengan pada saat itu hamilnya juga Lumayan drama. sehat alhamdulillah. Tapi kan dengan segala dramanya, Iya, mual benar, segala iya. macam, jadi agak kepecah fokus. Jadi Iya. pada saat itu berhenti nulisnya. Dari bulan Oke. Maret itu sama sekali nggak nulis sampai ke bulan sampai Juli. Jadi Oke. karena Vina waktu trimester pertama hamil tuh Berat super ya. berat menurut Vina karena mual dan segala macamnya. Ya. Jadinya baru mulai nulis lagi itu di bulan Agustus. Oke, jadi Gitu, sempat jadi ke-skip lama, lumayan lah. Lumayan. Iya. Jadi itu emang sama sekali nggak kepegang tulisannya. Jadi ya udahlah. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya. udah nggak terwujud gitu kan. Tapi ya udah terus disemangatin lagi juga sama teman-teman dari editornya. Iya, Udah iya. ditungguin nih naskahnya gitu Tolong kan. ya Vin, ya kita tahu ya Vina lagi hamil, tapi kita juga nungguin nih. Iya. Oke. Jadi akhirnya di bulan Agustus itu Vina tulis lagi, lanjutin lagi, dan bulan Agustus itu kelar dari Vina naskahnya. Oke. Terus bulan September itu baru di penerbitnya. Mereka kan editing Iya. segala macam gitu-gitu kan. Kayaknya ya September, Oktober itu di penerbit lah, banyak lah segala macam cetaknya segala macam ini dan itu. Nah di November itu rencananya mau rilis. Oke. Nah buku ini rencananya itu mau Vina tanda tangan. Oke, Cetakan iya, pertama kan, benar, jadi kayak benar. biar spesial gitu, ada tanda tangan penulisnya. Iya. Jadi setelah udah dicetak 1.500 nih,
dari Jakarta kan dikirim ke Vina untuk Vina tanda tangan di bulan November itu. Udah dikirim tuh 1.500 eksemplar itu ke rumah Vina. Vina udah oke nih udah rencanain mau ini kira-kira sekian hari untuk ini aja gitu ya. Kira-kira mungkin seminggu lah Vina kasih waktu kan. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini lahiran yang biologis itu tadi ya, baby yang biologis itu tadi ya. Tiba-tiba lahiran, itu bukunya udah di rumah Vina, mau dikirim balik juga gimana belum ditandatanganin. Jadinya mundur lagi tuh ininya rilis bukunya kan. Vina bilang juga kan, udah lahiran nih, belum sempet tanda tangan. Ya gimana dong, ya kan gak salah Vina juga gitu. Cuma mereka juga nggak ini kan, kayak udah santai aja, antar aja gitu. Mungkin tanda bisa tanda tangan bareng baby ya. Jadinya kayak karena setelah lahiran juga nggak mungkin langsung kepikiran buat tanda tangan kan, masih dengan kehektikan ngurus newborn segala macam. Jadi kayaknya seminggu atau 2 minggu setelah lahiran gitu baru Vina lanjutin tanda tangan. Dan tanda tangannya kan 1.500 ya. Jadi lumayan kan, lumayan banyak kan. Lumayan bikin bengkak tangan juga dong ya. Lumayan gitu. pegel kan. Jadi kayak nggak selesai dalam 1 hari juga gitu. Jadi udah kayaknya sekitar mungkin 4 hari ya. 4 hari. Itu cepet juga loh, Vin. Iya, lumayan hari, sih. Ngebut tuh tanda tangannya. Untuk 1.500 tuh 4 hari cepet loh kalau menurut aku ya. Iya, sambil dikejar-kejar si bayi kan. Iya, belum lagi harus ini dan itu ya kan. Bener, jadi 4 hari itu Vina selesain tanda tangannya. Udah selesai, kirim balik ke Jakarta. Terus akhirnya di Desember baru bisa diterbitkan. Gitu. Akhirnya ya setelah perjalanan yang lumayan lah walaupun kita nggak bisa bilang terlalu mulus atau juga nggak bisa bilang terlalu sulit, tapi tetap ada dinamikanya juga di situ gitu, karena memang kondisi saat itu gitu. Dan sebenarnya untuk bisa menghasilkan satu karya di kondisi yang juga nggak bisa kita sepelein ya, Vina. Saat sedang hamil kita juga butuh fokus yang luar biasa. Nah, menghasilkan satu karya ini juga jadi prestasi ya kalau menurut Tika sendiri gitu, bisa menghasilkan satu karya ketika sedang mengandung gitu, dengan segala ina-inunya juga gitu, sampai akhirnya lahirlah ini ya si buku yang sebenarnya Aku Mampu gitu. Nah, menceritakan tentang apa sih sebenarnya Aku Mampu ini gitu? Apakah menceritakan sesuatu yang isinya tuh cerita-cerita dari orang-orang yang dengan segala ketidakmampuannya berpikir ketidakmampuannya, dan di sini ada solusinya, atau sebenarnya cerita tentang ya self improvement yang mungkin mereka butuhkan gitu. Jadi buku ini tuh genrenya self improvement, pengembangan diri ya. Judulnya sebenarnya Aku Mampu. Kenapa judulnya ini? Karena Vina tuh sering ngerasa, nggak cuma Vina aja sih, tapi Vina yakin banyak orang tuh suka meragukan dirinya sendiri gitu. Sebenarnya yang paling sering meragukan diri kita tuh diri kita sendiri. Gitu, bukan orang lain. Bukan orang lain yang sering bilang kita bodoh atau apa, itu enggak. Kita sendiri bilang, aduh aku kayak nggak bisa nih ya. Benar-benar. Ya Kita kan? sendiri sebenarnya membatasi kemampuan kita gitu. Benar gitu. Iya jadi lagi. relate ya Kak? Relate banget. Jadi karena diri kita yang sering bilang kayak itu, aku nggak bisa loh, aku bodoh kali ya, aku inilah itulah kayak gitu. Padahal kalau misalnya mungkin kita nganggapnya itu cuman kata-kata aja kan, tapi sebenarnya kata-kata itu tuh bisa jadi doa dan realita kayak gitu. Kalau misalnya kita keseringan bilang aku nggak bisa, aku bodoh gitu, itu ya jadi doa dan jadi realita kayak gitu. Lama-lama itu tuh benar-benar terwujud kayak gitu, apa yang kita bilang itu gitu kan. Nah makanya Vina percaya sama kata-kata gitu. Jadi kalau misalnya kita sering bilang kata-kata yang nggak baik, kita suka ngomong jahat ke diri sendiri, itu bakalan jadi realita. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita yakin sama diri kita sering bilang aku bisa loh, aku pintar, itu juga bakalan jadi doa dan realita juga gitu. Jadi di buku ini tuh Vina pengen kasih semangat gitu buat teman-teman yang punya keraguan di dirinya, kalau kita jangan jahat deh sama diri sendiri kayak gitu. Jadi pengen ngeyakinin teman-teman pembaca untuk itu sih. Itu salah satu inti dari buku ini gitu. Tapi selain itu di sini Vina banyak cerita tentang pengalaman Vina pribadi juga sih. Jadi buku self improvement itu kan tujuannya untuk menyemangati, memotivasi gitu ya. Tapi ini isinya bukan cuman kayak sekedar kata-kata motivasi aja, kamu bisa gitu-gitu tuh enggak. Tapi Vina juga ngasih berdasarkan pengalaman-pengalaman Vina kayak gitu. Kayak contohnya Vina ada ngebahas tentang titik balik hidup Vina gitu. Jadi Vina tuh sebenarnya SMP itu
anak yang sangat pemalu, jadi bisa Oke. dibilang invisible. Gak Temen mungkin banget ya seorang teman Vina kayaknya. Vina Iya, waktu oke. SMP itu cuman teman kelas aja, Oke. sama sekali nggak kenal orang di luar kelas tuh, nggak kenal karena Oke. emang se-invisible itu gitu waktu SMP. Tapi ada yang ngebuat Vina jadi percaya diri ketika SMA dan itu kebawa sampai sekarang gitu. Jadi itu Vina ceritain di Iya. buku ini apa yang Oke. jadi titik balik di hidup Vina sampai sekarang. Vina bisa bilang Vina orang yang cukup percaya diri gitu. Oke, Jadi itu Vina oke. ceritain di buku Vina yang harapannya bisa jadi titik balik orang Untuk juga orang lain gitu. juga gitu Iya. ya. Wah, ini sebenarnya belum apa-apa ya, udah ketampar banget ya. Ini untuk orang-orang yang mungkin ini relate sama banyak orang gitu, bisa jadi yang merasa saat ini kayaknya nggak bisa deh. Ini kayaknya ini terlalu berat untuk seorang aku gitu misalnya. Ini bukan satu hal yang bisa aku capai gitu. Kayaknya sering banget ya kalimat-kalimat seperti itu kita Betul. ungkapkan yang ternyata secara tidak sadar itu direkam oleh alam bawah sadar Iya. kita dan menjadi nyata bahwa Iya. kita nggak bisa gitu ya. Oke, dan buku ini mencoba untuk Menampar. menampar orang yang membacanya gitu ya. Boleh mungkin melihat Vina yang kayaknya Vina ayu banget gitu. Sebenarnya dia sedang menampar kita dengan buku ini ya. Sedang menampar kita dengan buku ini ya. Oke, nah Vina di sini kan sebelumnya nih, sebelum kita benar-benar masuk tentang cerita dari buku ini sendiri, mungkin tadi ketinggalan ya, ada pertanyaan bahwa Vina kan di approach nih sama penerbit ini, tapi sebenarnya sebelum itu apakah memang udah kenal atau udah pernah punya ketemu atau mungkin punya kerjasama sebelumnya sampai mereka bisa approach Vina gitu? Enggak sama ada. sekali enggak. Dan Oke. kayak Vina bilang tadi, penerbit yang approach itu bukan cuma satu, tapi ada Banyak sekitar kayaknya 5 ada gitu yang approach Dan Vina. itu memang belum pernah kenal sebelumnya? Enggak, sama sekali enggak. Jadi mereka memang karena suka ngelihat konten-konten Vina di sosmed. Gitu. Jadi ya mereka ngelihat konten-konten Vina di sosmed dan ngerasa ini menarik nih kalau misalnya dijadiin satu buku gitu. Jadi sebenarnya memang buku Vina ini kontennya, isi di dalamnya nggak jauh beda dari sama konten Vina. Berarti memang mereka tuh memang kenal Vina itu berarti notisnya itu karena konten Vina sendiri gitu ya. Oke. Jadi bukan ada kenal sama Enggak penerbitnya. ya, ini berarti sama bukan sekali enggak. kekuatan ordal ya, nggak ada di sini ya. The power people inside nggak ada di sini ya, nggak ada. Oke. Karena kan biasanya nih rata-rata penulis kan, banyak penulis yang mungkin mereka ngirim tulisannya dulu gitu ke beberapa penerbit gitu ya. Terus pokoknya mengalami proses itu, tapi kebalikan kalau Vina malah enggak gitu ya, enggak mengalami proses itu gitu ya. Sempat ada juga beberapa yang tanyain ke Vina kan, gimana caranya bisa terbitin buku. Agak sulit sebenarnya Vina jawabnya karena Vina di approach sama penerbit kan. Tapi saran dari Vina, kalau sekarang karena ternyata penerbit itu emang banyak nyari penulis-penulis baru dari sosmed. Jadi mungkin kalau emang pengen nulis buku, coba kuatin di sosmednya aja dulu. Coba sharing sedikit-sedikit di sosmed. Nanti penerbit tuh bakalan datang sendiri ke kita. Karena kalau misalnya kita sendiri yang kirim-kirim, itu memang banyak yang cerita kalau itu nggak semudah itu sih. Nggak semudah itu, karena mungkin mereka belum tahu nih akan seperti apa gitu yang dibikinnya gitu. Sedangkan kalau udah kuat di medsosnya di sosmednya itu akan ya istilahnya kita tinggal tarik jaringnya aja gitu ya, karena udah kita sebar gitu. Karena kan mereka udah lihat nih, kontennya oke, terus audiensnya juga ada. Karena kita nggak bisa pungkiri kan, penerbit kan juga mereka jualan buku gitu kan. Jadi mereka juga nggak mau nyari penulis yang kira-kira nih kayaknya susah nih dapetin audiensnya kayak gitu. Jadi makanya memang penerbit tuh banyak yang sekarang approach konten kreator gitu, karena mereka tahu itu kontennya oke. Kalau kontennya oke dan audiensnya udah ada, ya mereka bakalan approach gitu. Oke. Berarti memang untuk penulis pemula mungkin konten di Instagram itu mungkin juga sangat-sangat membantu gitu untuk bisa akhirnya didekati ya gitu ya, atau dilirik oleh si penerbit gitu. Oke, kita balik ke buku ini yang dari tadi kita sebenarnya udah nggak sabar pengen bahas isi di dalamnya. Kalau kita ngelihat di sini kan ada 20 bab ya, Vin gitu, dan judul-judulnya ini juga sangat-sangat menarik gitu kalau mau dibahas semuanya gitu. Nah, salah satunya kan udah dibahas sama Vina tadi tentang titik balik hidup. Nah, ini juga diharap bisa menjadi mungkin motivasi juga atau inspirasi juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum menemukan titik balik itu sendiri ya gitu. Tapi sebenarnya Vina untuk menemukan proses itu sendiri, berada di posisi titik balik itu sendiri sulit nggak sih, Vin?
Sulit Sulit karena banget kan ya. waktu SMP itu ya emang Vina kayak nggak apa ya, nggak mengenal diri dan juga nggak percaya Oh, diri oke. kan gitu. Karena Padahal tidak mengenal, makanya iya, kita tidak percaya akan diri betul kita. betul. Oke. Padahal waktu SMP itu Vina Mhm. Vina kan dulu main biola ya. Jadi Vina tuh Oke. dan main biola di Aceh itu langka loh, nggak banyak Nggak orang ada, Aceh yang bahkan bisa main sampai sekarang biola. juga masih Masih langka. kan? Iya, tapi Vina nggak ada yang tahu Vina bisa main biola. Oh, wow. Nggak ada yang tahu. Jadi kayak ngapain kan? Tapi Hmm. pada akhirnya di SMA itulah Vina menemukan titik balik Vina itu. Dan di situ Vina kasih tahu gitu gimana caranya biar kita bisa terus mengembangkan diri tuh ada rumusnya lah gitu. Vina kasih di Hmm. dalam buku itu. Nggak mau Vina Oke, sebut di nggak sini. mau, harus Beli dibaca, bukunya. harus dibaca ya. Oke, nah terus juga di sini yang menarik dari tadi tuh yang kita lihat yang sangat mencuri perhatian itu ada bab dimana siap nggak siap kumpul. Nah mungkin untuk anak-anak milenial nih ya, anak-anak milenial ini mungkin akan sangat familiar Iya, dengan kata ini, siap nggak siap kumpul. Itu biasanya kan di kelas iya ya, ketika benar. kita sedang mengerjakan sesuatu. Jadi ya udah deh, apa adanya aja gitu. Belum siap juga ya udah harus kumpul gitu. Tapi kan ada juga tipe-tipe teman yang nggak bisa siap nggak siap, harus siap gitu ya. Sebenarnya ini menceritakan tentang apa sih? Apakah benar cerita yang Iya, sama gitu ya iya. tentang perfeksionis mungkin, atau apa sih ini gitu? Iya, benar. Jadi itu emang terinspirasinya dari zaman sekolah itu Oke, sih, iya oke, kan. Jadi kayak heeh. waktu zaman sekolah itu kan kita kalau misalnya ngerjain tugas atau apalah gitu di kelas latihan, Iya, iya. kalau misalnya ujian terus udah habis waktunya, tiba-tiba kan gurunya bakalan bilang, "Udah ya, siap nggak siap kumpul," Iya, gitu iya, kan. Terus pasti ya pasti, udah iya, itu iya. mau kertasnya masih kosong, mau baru setengah ya mau nggak mau kita bakalan Iya. kumpul kan. Dan kadang tuh sering kali sebenarnya nilainya oke-oke aja gitu kan Iya, dengan iya. apapun yang udah kita bikin. Walaupun kadang-kadang ada juga nilainya jadi nggak bagus, tapi dari situ tuh kita jadi kayak oh ya udah nih kita ke depannya lebih baik lagi kayak Iya. gitu, lebih mengatur lagi. Nah, ini tuh sebenarnya ngebahas tentang perfeksionis gitu. Oke, Jadi oke. banyak sekali dari kita yang mengharapkan kesempurnaan gitu, ngerjain apapun itu gitu. Jadi akhirnya nggak siap-siap, nggak Iya, selesai-selesai benar, gitu benar, kan. benar, heeh. Kayak salah satu contohnya tuh bikin konten sih. Banyak orang Oke. ngerasa kalau bikin konten itu kameranya harus bagus, Iya, iPhone seri terbaru, bener. lighting, Iya. mic segala macam gitu kan. Akhirnya nggak bikin Iya. kontennya kayak Iya, gitu. Padahal sebenarnya banyak yang mikir kalau perfeksionis itu artinya standarnya tinggi gitu. Iya, Padahal iya. sebenarnya enggak. Perfeksionis itu artinya standarnya rendah karena apa yang kita kerjain tuh akhirnya nggak selesai-selesai Oke, gitu. oke. Jadi di situ Vina pengen bilang ya udah apapun yang mau kita bikin itu kita ingat aja waktu sekolah dulu kita padahal nggak sesempurna itu yang udah kita kerjain tapi kita tetap kumpul kayak gitu Iya, dan benar-benar. hasilnya oke-oke aja Iya, kayak gitu. iya, Jadi iya. coba kita terapin itu juga ke apapun yang lagi mau kita kerjain kayak gitu. Kayak ya udah kerjain aja semampu kita, semana kita bisa, submit, kumpul, upload, udah gitu. Iya sih, Dan kita benar. bakalan bisa pelajari along the way kan. Maksudnya kita Iya. bisa revisi lagi, bisa perbaiki lagi, bisa pelajari lagi lah kayak gitu. Jadi perfeksionis tuh standar yang bukan standar yang tinggi, itu standar yang rendah karena apapun yang kita Oke. kerjain tuh nggak Nggak selesai. selesai karena itu tadi ya. Oke, sama mungkin ini konsepnya kayak orang yang mau mulai olahraga harus beli bajunya dulu, harus setnya dulu, brand apa dulu gitu. Karena kalau Benar. bukan brand yang satu ini kayaknya larinya nggak akan kencang ya. Kalau bukan brand yang satu ini yoganya nggak akan bener gerakannya gitu ya. Itu sebenarnya balik lagi ke mindset kita juga ya gitu ya. Oke, jadi siap nggak siap kumpul ini menarik gitu dari Iya. tadi. Ternyata memang bercerita yang hampir sama dengan yang kita jalani dulu juga gitu ya. Oke, sebenarnya kalau hal-hal yang seperti ini tuh masih relate juga nggak sih Vin dengan keseharian gitu? Mungkin bukan pekerjaan yang spesifik yang kita kerjakan, tapi keseharian kita Iya. gitu. Masih Benar. masih juga. Iya. Oke. Perfeksionis itu kan kita bisa jadi ke hal apa aja ya. Jadi kita kayak ngerjain apapun nggak selesai gitu karena perfeksionis itu gitu.
Oke, sebenarnya makhluk yang perfeksionis ini nih Heeh. banyak ya Banyak sebenarnya banyak, gitu ya, heeh. yang kita tahu. Kita kira tuh mereka langka gitu, karena nggak Mhm semua orang perfeksionis. Kadang-kadang mhm. malah lebih banyak orang yang udahlah, udahlah, Mhm nggak apa-apa, mhm bisa nih, mhm udah beresin aja dulu, udah nggak mhm apa-apa, bisa nih gitu. mhm Ternyata memang perfeksionis nih kadang-kadang dalam diam dia tuh mhm. ini harus beres, ini harus Iya, sesempurna heeh, mungkin nih yang dikerjain, mhm. yang pada akhirnya memang nggak beres-beres ya. Iya, mungkin Oke. kita sempat mikirnya perfeksionis tuh keren gitu ya, Iya, iya, karena iya, iya, benar, iya, benar, benar. padahal sebenarnya ya enggak gitu, karena enggak selesai-selesai Iya, iya, apa yang iya, dia iya. kerjain gitu. Oke, 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 oke. Nah, itu bab ada deh di beberapa ada. Pokoknya nanti harus beli ya, harus baca dulu Mhm ya. Nah, terus juga ini ada satu bab yang menarik perhatian juga nih, mhm. yaitu solitude. Solitude, heeh, Nah, solitude ini apa sih, heeh, Vin? solitude Sebelum itu kita heeh, baca lengkap di dalam bukunya, boleh dong dijelasin dulu apa sih ini oke, gitu. boleh. Jadi Hmm, solitude itu artinya adalah kesendirian. oke, Iya, tapi bukan kesendirian yang sedih gitu, oke, bukan kesendirian yang sepi gitu. Nah, di oke. sini tuh Vina ngebahas tentang gimana ketika kita menghabiskan waktu dengan diri kita, Hmm, itu tuh kita jadi lebih mengenal diri kita gitu. Karena kita tuh butuh loh waktu untuk diri kita sendiri. hmm. Kadang-kadang tuh kita kebanyakan menghabiskan waktu sama orang lain, dan Ya, kita sering itu nggak sih menghabiskan waktu dengan orang lain, dan dengan handphone juga itu ya, kan kita sering apa ya, pokoknya kita nggak pernah benar-benar sendiri lah iya, kayak gitu. iya. Jadi dengan itu tuh kita jadinya sulit mengenal diri sendiri, kita tuh jadi nggak tahu diri kita ini seperti apa gitu. Makanya Hmm. solitude atau kesendirian itu tuh butuh untuk kita lakuin. Dan di situ Vina cerita juga apa hal-hal yang pernah Vina lakuin sendiri. Salah satunya tuh Vina pernah solo traveling ke Labuan Oh Bajo iya. sendirian. Nah, ini nih salah satu hal yang aku pribadi tuh salut gitu untuk Mm-mm. orang-orang yang bisa atau mampu solo traveling ya. Iya. Mungkin standar yang bilang kalau bisa makan sendiri ke satu restoran itu juga udah oke Heeh, banget nih heeh, gitu heeh. ya. Pokoknya udah diapresiasi segitunya. Mm-mm. Ini traveling, BTW Traveling yang jauh juga jauh, gitu. dan itu 3 hari di kapal, jadi on board gitu. Apa sih, Vin, yang ada di pikiran Vina saat itu? Oke, aku bisa solo Heeh. traveling dengan maksudnya gini, latar belakang yang kita tahu. Vina Mm. juga bilang kalau tadinya tuh Vina seorang pemalu, Mm-mm. bisa dibilang introvert juga gak sih? Iya, benar. Introvert Vina juga introvert. gitu. Mm-mm. Itu kan walaupun senang sendiri biasanya nih orang introvert, tapi Iya. nggak traveling sendiri Iya. juga gitu. Gimana sih, Vin? Jadi waktu itu ceritanya apa ya? Kayak pertama awalnya emang nggak nemuin teman yang tepat buat traveling juga sih. Jadi kan itu udah Oke. kerja, dan cari Hmm. jadwal liburan sama temen tuh susah nggak sih? Susah Iya banget. kan? Iya, Kayak karena ada yang susah cuti lah, terus yang inilah hmm, itulah. hmm, Jadi hmm, untuk nemuin jadwal yang sama dengan temen tuh susah gitu. ya, Dan pada ya. saat itu Vina kan kerjanya di Jakarta. Hmm, Ngajak keluarga juga bukan opsi yang baik gitu, ya. karena keluarga juga nggak pengen ke sana, ke Labuan Bajo gitu kan. Oke. Vina emang dari diri sendiri gitu pengen ke Labuan Bajo. Jadi ya udah akhirnya Vina kayak mikir ya udahlah, kalau sama temen nggak ada yang oke, kenapa nggak pergi sendiri aja kayak gitu. Hmm, Dan di sana pun ikut yang namanya open trip. Jadi open trip itu kita kayak satu kapal barengan sama orang-orang. oke. Gitu. Jadi ya ada kenalan-kenalan sama orang-orang di kapal itu Baru juga. kenal di tempat juga ya. Iya benar. Oke. Walaupun orang-orang di kapalnya itu rata-rata mereka ya sama teman-temannya sih, Iya, dan iya, mereka iya. pun juga menanyakan beneran Sendiri, sendirian. iya. Pasti, karena kayaknya kalau sendiri itu dianggap wah, ini nggak punya teman banget nih gitu, Iya, atau mungkin kenapa bisa sendiri banget gitu, apa iya, mungkin dia lagi butuh waktu heeh, gitu ya, identik dengan sesuatu yang nggak apa ya, nggak familiar gitu, dengan sesuatu yang kayaknya nih pasti kenapa-napa nih, atau heeh, nih heeh, ada apa-apa gitu heeh. ya. Terus juga ada yang Eh, mikirnya gini, karena Vina terlihatnya kan feminim gitu ya. iya, 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 Dalam pikiran dia orang yang solo traveling mungkin yang lebih kayak tomboy iya, iya, benar, gitu-gitu. benar, Sedangkan benar, Vina feminim gitu. iya, Kok iya, berani ya iya, iya. traveling sendiri kayak gitu kan. Kalau dari Vina sih, pertama Vina traveling ke tempat yang memang aman buat turis gitu. Kalau misalnya kayak solo traveling naik gunung, Vina nggak berani juga Iya, gitu. Ke iya, tempat benar. yang sepi Iya, gitu-gitu iya, nggak berani iya. juga. Jadi Mm-mm. Vina pertama udah riset juga tempatnya. Mhm, mhm. Kedua, Vina udah tahu mau kemana-kemananya gitu. Jadi Oke. nggak yang linglung gitu kan, Oke, sampai oke. sana kayak mau ngapain Iya, ya kan, iya, itu aneh kan. Terus apalagi ya, ketiga ya Vina ya kita udah dewasa gitu, Iya, jadi kayak iya. pasti bisa lah Iya, take care of ourselves iya. kayak gitu kan. Dan banyak hal-hal yang nggak Vina dapetin
ketika sama orang lain gitu. Contohnya kalau lagi sama orang lain kadang kayak diajakin foto-foto sedangkan Vina sebenarnya nggak terlalu suka sering-sering foto gitu. Jadi kayak ya udah kapan mau foto aja gitu kan. Terus apa ya, ada ketenangan tersendiri sih yang nggak Vina dapetin ketika lagi sama orang lain. Bukan berarti liburan sama orang lain nggak seru seneng, gitu. iya, benar, sama keluarga seru, sama temen seru, sama pasangan juga seru gitu. Tapi sendiri ternyata juga seseru itu gitu. Tapi cerita ini tuh dimasukin ke buku juga gak sih? Iya. Ada. Iya, itu ada di buku itu. Oke. Ini menarik gitu ya. Mungkin akan lebih dapet gitu ketika kita baca bukunya sambil membayangkan jadi gini ya traveling sendiri gitu. Benar-benar itu semua Vina ceritain tuh, traveling ke Labuan Bajo itu sama kayak pertanyaan-pertanyaan yang orang tanyain kayak terus kalau traveling sendiri foto-fotonya gimana segala macam, pertanyaan-pertanyaannya itu Vina jawab juga di buku. Oh wow, ternyata memang solitude ini sendiri bisa menghasilkan satu yang kita nggak pernah nyangka kita bisa ada di titik itu ya. Benar-benar. Oke, kesendirian yang memang sebenarnya dinikmati. Nah, benar. Jadi sebenarnya kesendirian itu nggak selamanya melulu tentang sesuatu yang negatif gitu ya. Nggak melulu menyedihkan. Iya, benar-benar. Jadi kalau selama saat ini mungkin ada yang merasa kesepian, kesendirian ya, nikmati. Iya benar. Jadi nikmati. Kan Vina tuh naik kapal kan. Jadi ada momen-momen yang kita lagi pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan karena Vina sendiri dan yang lain mungkin kayak ngobrol atau apa sama temennya, karena Vina sendiri ya udah Vina kayak cuman leyeh-leyeh melihat lautan itu sambil dengar lagu itu rasanya sangat nyaman. Iya, nggak bisa dibeli dimanapun ya. Benar-benar. Oke. Tapi sebenarnya apa sih yang ingin Vina tunjukkan atau ngasih tahu ke teman-teman di buku ini tentang perjalanan Vina ke Bajo ini? Apakah tentang Bajonya atau tentang Vinanya atau pesan yang ada dari perjalanan itu, Vin? Lebih ke kesendiriannya itu sih. Vina ngerasa kita tuh butuh waktu buat sendirian gitu, karena selama ini tuh kita udah kayak terlalu bising gitu, sama di handphone juga banyak suara-suara yang kita dengar sehari-hari, juga kita selalu dengan orang lain gitu, sehingga kita tuh jarang bisa dengerin kata hati kita gitu. Jadi dengan kesendirian itu kita tuh lebih jadi bisa mengenal diri juga sih. Jadi kan banyak waktu kontemplasi ya kalau lagi gitu kayak mikirin hidup ini mau dibawa kemana, yang gitu-gitu. Aduh 5 tahun lagi aku jadi apa ya gitu yang gitu-gitu. Dan itu tuh sulit kita dapetin kalau kita tuh selalu bareng sama orang lain gitu. Karena pasti akan ada pembahasan-pembahasan yang nggak ke situ ya. Pembahasannya kalau bareng orang lain. Betul. Gitu. Kadang-kadang juga kita tuh sering dapat saran-saran dari orang lain ini dan itu, dan kadang itu tuh bikin kita jadi nggak bisa ngambil keputusan sendiri karena kita terlalu sering dengerin apa pendapat orang lain gitu. Jadi kita sendiri juga bingung sebenarnya aku maunya apa gitu. Jadi di solitude itu sebenarnya Vina pengen bagiin kalau kita tuh butuh waktu buat sendiri, dan jalan-jalan sendiri itu nggak masalah banget gitu ya. Karena memang ternyata kita bisa menikmati itu gitu ya. Wah keren banget ya. Ini baru 2 bab loh yang dibahas, baru 2 judul loh ini yang dibahas ya gitu. Karena memang kalau kita mau ngelihat dari di sini tuh Tika sampai tandain loh di buku ini ya. Jadi di buku sebenarnya aku mampu ini sampai ditandain mau bahas yang ini ya Vin gitu ya. Tadi tuh kita udah bahas tentang siap nggak siap kumpul, dimana mungkin perjalanan seorang perfeksionis yang ternyata nggak sekeren itu ya. Yang kita tahu gimana perfeksionis itu harus biasanya kayaknya kelihatannya keren gitu. Terus juga tentang solitude yang ternyata kita bisa menikmati kesendirian gitu ya. Terus juga di sini kan banyak juga beberapa tema-tema lainnya gitu di bab-bab lainnya yang mungkin bisa sangat menarik kalau kita baca, dan kita bahas salah satunya nih yang mau Tika tanyain tentang yang aku introvert, aku nggak takut. Kok bisa gitu sih Vin? Di mana-mana nih introvert ini kan identik dengan rasa takut yang berlebihan. Betul. Biasanya introvert itu. Nah, kenapa bisa aku introvert, aku nggak takut gitu? Awalnya karena Vina introvert yang penakut juga. Jadi makanya Vina tulis itu gitu. Awalnya Vina ngerasa gitu sih, kayaknya dunia ini tuh lebih ideal buat orang-orang yang ekstrovert nggak sih? Kayak orang kayaknya kita ngelihat gitu ya. Padahal ya ekstrovert juga punya masalah ketakutan itu loh sebenarnya gitu. Benar. Jadi kayak awalnya tuh Vina mikirnya gitu juga sih, kayaknya dunia ini lebih ideal buat orang yang ekstrovert. Gampang ngomong, lebih disukain orang, terus kayak lebih gampang mingle sama orang-orang gitu kan. Jadi introvert nih kayak sebuah kekurangan. Awalnya mikir kayak gitu, sampai
Vina baca buku sih, bukunya judulnya Quiet by Susan Cain. Itu dia ngebahas tentang the power of introvert gitu. Ternyata introvert itu tuh mereka punya kelebihannya tersendiri gitu. Salah satunya introvert itu dia adalah orang yang good listener. Good listener, terus introvert itu juga biasanya dia penulis yang handal gitu. Jadi makanya setelah baca-baca itu Vina mencoba untuk cari kan di diri Vina sebenarnya apa sih kelebihan Vina. Jadi sebenarnya introvert atau extrovert itu nggak masalah sih selama kita bisa tahu apa kekurangan dan kelebihannya kita gitu. Mungkin selama ini dibentuk nggak sih kayak introvert itu satu kekurangan gitu. Itu kayak kita tuh kayak dibentuk pemikiran bahwa introvert itu kekurangan. Jadi kayak misalnya kita cerita, "Ih, dia anaknya gini tapi sayang ya dia introvert." gitu. Jadi sebenarnya itu tuh kayak udah dibentuk bahwa itu seperti sebuah kekurangan yang padahal introvert dan extrovert ini posisinya sama-sama aja gitu ya. Bukan satu kekurangan atau kelebihan, tapi asal kita bisa mencari itu di dalamnya gitu. Betul. Dan ada profesi-profesi yang memang cocok sama introvert dan itu yang harus kita cari gitu. Contohnya kayak Vina, konten kreator itu sangat cocok dengan keintrovertannya Vina karena kan Vina nggak perlu keluar-keluar, Vina bikin konten di rumah, jarang ketemu sama orang, nggak harus habis energi ketemu orang lain ya gitu ya. Terus nulis itu juga sangat cocok dengan introvertnya Vina gitu. Jadi tipsnya adalah kalau misalnya kita introvert ya nggak harus merasa itu kekurangan, tapi kita cari tahu kita tuh kelebihannya apa gitu, dan cari profesi-profesi yang kira-kira tuh cocok dengan kepribadiannya kita gitu. Jadi Vina bisa bilang kalau sekarang Vina introvert, tapi ya nggak takut karena Vina tahu apa kelebihan yang Vina punya gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah menjadi seorang introvert asalkan tahu apa itu kelebihan yang kita punya gitu. Sehingga kita nggak perlu merasa takut gitu ya. Terus ada juga miskonsepsi orang-orang ngira kayak public speaking contohnya. Dikirain public speaking itu yang jagonya extrovert gitu kan. Padahal public speaking itu salah satu skill yang bisa dilatih. Bukan berarti orang extrovert udah paling jago public speaking, nggak juga gitu. Banyak juga kok extrovert yang mungkin dia sama teman-temannya seru gitu mingle, tapi kalau disuruh ngomong di depan dia nggak bisa gitu kan. Jadi public speaking itu sebenarnya sebuah skill yang bisa dilatih. Jadi kita emang harus bedain juga sih mana yang skill yang bisa dilatih, mana yang karena kepribadian kita gitu. Jadi jangan ngirain public speaking kita nggak bisa public speaking karena kita introvert, karena sebenarnya public speaking itu bisa extrovert ataupun introvert itu sangat bisa dilatih. That's why ada kelas public speaking. Karena siapapun itu orangnya bisa belajar itu ya, bisa dilatih untuk memiliki public speaking yang bagus. Wah, keren banget. Tapi sebenarnya buku Sebenarnya Aku Mampu ini sendiri kalau mau kita tujukan itu lebih ke introvert atau extrovert? Gak masalah sih, keduanya Keduanya bisa baca ini gitu tapi ya. memang ada satu bab khusus untuk introvert itu karena Vina pribadi introvert dan Vina ngerasa teman-teman yang introvert nih kayak lebih butuh dirangkul gitu. Jadi emang ada satu bab khusus untuk teman-teman yang introvert. Jadi sebenarnya buku ini juga bisa dibilang mostly ini pengalaman Vina sendiri. Atau berangkat dari apa yang Vina rasa juga gitu ya. Yang mungkin nggak semua orang bisa menuangkan itu ya, Vin, sebenarnya dalam satu buku atau dalam satu konten gitu. Ada mungkin beberapa extrovert yang introvert gitu ya, yang ya udah dia telan sendiri. Ada nggak sih yang model kayak gitu ya kan? Jadi kayak mungkin dia mencari solusinya dari buku-buku kayak gini, bisa jadi kan gitu ya. Makanya akhirnya buku-buku kayak gini tuh biasanya banyak lakunya sama mereka-mereka yang sama mereka-mereka yang kayaknya aku butuh deh buku ini. Tapi kalau Tika mau jujur nih bilang lagi juga gitu ya, sebenarnya extrovert pun itu entah kenapa Tika merasa mungkin Tika di posisi extrovert gitu, tapi sebenarnya kita juga butuh buku-buku kayak gini guys ya. Bukan berarti kita extrovert kita nggak butuh lagi self improvement atau saran-saran dan solusi dari orang lain gitu, nggak banget gitu ya. Sebenarnya kita masih sangat butuh banget gitu. Jadi sebenarnya buku ini sendiri ditujukan untuk semua orang ya, semua kalangan berarti gitu ya. Tapi dari semua bab yang ada di sini sebenarnya ada nggak sih satu atau dua bab yang paling Vina seneng
gitu, yang paling ini aku seneng banget di bahas yang ini gitu, aku seneng di bab yang ini gitu waktu nulisnya gitu. Mungkin yang bab pertama ya, karena yang titik balik hidup itu belum pernah Vina bahas di konten-konten Vina lainnya gitu. Jadi kalau yang lain-lain itu sebenarnya sedikit-sedikit Vina ada bahas di konten Vina, cuman bedanya kan kalau di konten itu 15 detik, 1 menit gitu kan, singkat gitu. Tapi di sini Vina bisa bahas dengan detail gitu. Tapi yang titik balik hidup itu salah satu yang favorit Vina, itu yang Vina tulis pertama juga, karena itu itu ya bisa dibilang life changing momennya Vina gitu, dan Vina berharap orang-orang bisa dapetin life changing momennya juga dengan belajar dari pengalaman Vina. Itu Vina suka. Terus mungkin bagian tentang kegagalan Vina juga suka gitu, karena Vina tuh suka ngomongin tentang kegagalan, karena kegagalan itu bukan sesuatu yang sering diomongin orang-orang kan. Kita nggak suka ngomongin tentang kegagalan gitu kan. Tapi ya Vina pengen bahas itu buat merangkul teman-teman yang merasa sering gagal gitu. Kalau ya kamu nggak sendirian gitu. Aku juga pernah mengalami banyak kegagalan, dan ternyata ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapetin dari kegagalan itu juga salah satu favorit sih. Oke, tentang kegagalan ya. Bener. Ini ada di salah satu bab, yaitu tentang kegagalan. Berarti ini bercerita tentang, bukan tentang kegagalan apa aja yang bisa kita raih atau kegagalan apa aja yang udah Vina lewatin, tapi lebih ke Vina ada ceritain Vina pernah gagal apa gitu, dan apa pelajaran yang Vina dapetin dari kegagalan itu. Oke, berarti versi Vina menyikapi kegagalan dalam buku ini gimana, Vin? Lebih ke nikmati atau terima, atau mungkin ada penolakan dulu awalnya gitu? Pasti ada di awal itu. Ketika gagal pasti sedih dulu nggak sih? Pasti sedih dulu. Terus kan itu sebenarnya kata-kata yang sering orang bilang kan, selalu ada pelajaran dari kegagalan ya tapi kan. Kadang-kadang kita nggak semudah itu. Kita nggak nemu apa sih pelajarannya gitu gitu. Jadi salah satu yang Vina cerita itu adalah gagal beasiswa. Jadi Vina gagal beasiswa tuh udah berapa ya? Mungkin udah 6 kali kayaknya. Ya, mungkin lebih dari 6 kali kayak gitu. Jadi itu yang Vina ceritain. Udah 6 kali gagal, kayak belum ngerasa apa pelajaran yang bisa dapat gitu kan. Ini gagal terus kayak gitu kan. Ya udah gagal gitu. Gagal kayak gitu. Di buku ini Vina cerita tentang kegagalan itu, Vina sharing tentang kegagalan yang pernah Vina alami dan pelajaran apa yang Vina dapat, dan ternyata ada gitu pelajaran yang bisa Vina dapat dari kegagalan itu, kalau kita emang benar-benar mau ngeliat gitu apa sih hikmah dibalik kegagalan ini gitu. Contohnya Vina gagal beasiswa di tahun 2019. Ya, di 2019 itu Vina gagal dapat beasiswa yang ke Jerman waktu itu Vina daftar, tapi nggak lolos. Di 2020-nya Vina dapat kerjaan, dan itu kerjaan yang sangat oke kayak gitu. Jadi mungkin ya Vina dikasih rezeki lain kayak gitu. Sama juga kayak yang terakhir tuh Vina daftar beasiswa juga di 2022, akhir 2022 pengumuman nggak lolos, dan itu juga sesedih itu juga, tetap nangis lagi gitu kan. Di 2023 Vina dikasih rezeki punya anak gitu. Jadi kayak emang ternyata ada hal lain nih yang mau Allah kasih ke Vina gitu. Jadi bisa jadi kegagalan itu sometimes rejection is just redirection. Jadi kegagalan itu mengantarkan kita untuk ke jalan yang lain kayak gitu. Itu satu. Ada juga yang Vina pelajari dari kegagalan adalah untuk ya coba lagi kayak gitu. Kita nggak pernah tahu kan di percobaan keberapa kita bakalan berhasil. Mungkin 1 kali lagi, mungkin Vina 6 kali, mungkin yang ke-7 kan. Berarti Vina menganut paham itu ya. Coba lagi aja. Coba mungkin lagi. Bukan sekarang, bentar lagi mungkin di depannya lagi. Betul. Sama Okay. kayak bikin konten juga. Ada yang tanya sama Vina, gimana nih bikin konten tapi nggak FYP udah banyak bikin kontennya. Vina bakalan bilang tetap bikin, karena mungkin 1 konten lagi yang bakalan FYP kayak gitu. Jadi itu sih yang Vina dapetin dari kegagalan. Tapi dari itu semua sebenarnya nggak masalah untuk nangis, nggak masalah untuk menikmati kegagalan itu dengan cara kita sendiri gitu ya, pasti. dengan mungkin penerimaan, ada mungkin dengan aku bisa terima kegagalan ini tapi nangis dulu, aku bisa terima kegagalan ini tapi mau teriak dulu. Jadi Vina nggak yang langsung tiba-tiba hari itu gagal, hari itu langsung bijak. Oke, ini pasti ada pelajaran di balik semua. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Yang nggak lolos beasiswa itu
Kayaknya 2 minggu deh nangis ya. Iya, jadi kayak setiap ngelihat orang yang lolos, Iya, iya. ngelihat aduh, kan biasa orang suka ngucapin tuh Iya, di iya, story bener. kan. Nggak Terus mau. kayak itu beberapa orang Vina mute malah story-nya Iya, karena iya, kayak iya. aduh nggak sanggup Iya, liatnya iya, iya. sesedih itu Bukan karena gitu. iri ya, bukan karena iri, tapi lebih ke aku pengen juga Kayak gitu. Jadi Oke. ada fase itunya dulu sih, dan menurut Vina kita nggak harus meniadakan fase itu gitu. Jadi di awal ketika kita gagal ya sedih dulu, nangis dulu sampai seminggu, sampai seberapa lama pun kita butuh ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita coba cari hikmahnya di balik kegagalan itu apa sih, karena Oke. pasti ada. Pasti ada. Nggak sekarang, nanti. Betul. Nantinya lagi, tapi pasti ada. Pasti gitu ya. ada. Percaya akan itu ya. Oke. Tapi ada nggak sih pembahasan khusus di sini tentang mengendalikan emosi, misalnya mengendalikan perasaan gitu? Ada nggak sih, Vin? Atau di bab-bab khusus, atau memang di beberapa bab itu sudah termasuk di dalamnya gitu? Iya. Jadi di Vina lupa deh judulnya, Oke, bentar. boleh. Silakan. Berhubungan dengan tenang gitu. Judulnya adalah Mengapa Harus Bersikap Tenang. Nah, Oke, jadi oke, iya, oke. karena Vina bisa bilang Vina salah satu orang yang cukup tenang gitu. Jadi Iya. ya. Jelas nggak? dong ya. Iya nggak? Dari suaranya aja udah calming banget ya. Pembawaannya memang udah tenang banget. Jauh berbeda memang kita berdua gitu ya, sangat jauh berbeda, dan dalam menyikapi satu masalah pasti netizen juga udah bisa nebak ini yang mencak-mencak yang mana, yang tenang yang mana gitu ya. Oke, Iya, oke. jadi ada sih Vina ngebahas di situ kenapa sih kita harus jadi orang yang tenang dan gimana caranya jadi orang yang tenang gitu. Salah satunya tuh sebenarnya belajar dari buku lain juga sih, Oke. buku Filosofi Teras namanya. Ah, Jadi oke, iya. jadi di situ kan ada dibahas tentang dikotomi kendali gitu. Iya, iya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang di luar kendali kita Iya, gitu. iya. Jadi ya kita jangan pusingin hal-hal yang di luar kendalinya kita gitu. Nah, di buku ini Vina ada cerita Vina honeymoon ke Bali, terus sewa tour guide, tapi Iya. ternyata tour guide-nya sangat nggak oke karena Oke. dia biasa kan tour guide talkative ya, Iya, dia yang iya, ngajakin kita ngobrol. Iya, iya. Ini malah kami yang berusaha buat Jadi kayak lagi nyenengin dia gitu ya, biar dia moodnya tetap ada Iya. untuk bawa kita jalan-jalan. Bener, dia kayak pendiam, bukan hanya pendiam, suaranya kecil lagi. Jadi kayak kami waktu dia ngomong kayak lihat-lihatan, ngomong apa gitu Ini kan. gimana ini? Dia Dan mau kemana abis fotonya juga nggak bagus. Oke, ya. oke. Sedangkan kan ya honeymoon terus Iya. di Bali, kita Iya. ekspektasinya fotonya bagus, Bagus, kan. Dan iya, kita juga benar. sering dengar kan tour guide Bali oke Iya, kan, benar, sampai benar, mereka benar. ngarahin Iya, yang foto semuanya segala gitu. macam Iya, gitu iya. kan. Tapi si tour guide ini Enggak. gitu. Bahkan Vina di buku ini masukin foto yang difotoin sama Ya, si tour guide itu. ini Udah lihat kan udah lihat fotonya? tadi, lucu banget, pokoknya lucu deh. Maksudnya kayak tadi mungkin saat itu Nggak nyangka marah kan gitu itu ya. difoto sama seorang tour guide. Ya, bener. Kayak kita nyuruh orang siapa gitu yang lewat gitu, tolong fotoin ya gitu ya. Iya, maksudnya kalau saat itu mungkin kita pasti bakal marah banget. Marah. Kalau Pada saat sekarang itu- mungkin ketawa. Iya. Jadi jadi sebenarnya pada saat itu bisa sangat kesel kan Iya, dengan iya. kondisi itu, Iya, dengan bener. kita bayar loh tour guide gitu kan, bukan minta tolong dia buat fotoin gitu. At the end ternyata kita find out kalau dia bukan tour guide. Jadi dia tuh diminta gantiin. Oh, wow. Dia diminta gantiin sama Pantas. saudaranya. Oke. Gitu lah. Iya. But anyway, di situ ya kita bisa milih buat kesel atau buat ketawain aja gitu. Jadi pada Iya, saat itu kita iya. berdua sama sekali nggak kesel, karena kalau kita kesel ya itu bakalan ngerusak semuanya kan, Iya, momen benar, itu. Dan iya. kita lagi honeymoon yang Iya, harusnya iya. happy Iya, kayak iya, gitu benar, kan. benar. Jadi ya udah, dan itu kan satu hal yang di luar kendali kita kan. Kita Iya. nggak expect Iya. Kalau ternyata dia orang yang menggantikan gitu. dapet tour guide yang seperti itu gitu kan. Iya, Nah, iya. di situ sih kadang tuh ada momen-momen yang kayak gitu, kayak kita sebenarnya bisa kesel atau kita bisa ketawain aja momen Iya. itu gitu kan. Ya udah, di situ kita memilih buat ketawain aja momen itu. Sampai sekarang kita tiap ngelihat foto itu ya ketawa-ketawa. Ya berarti ini emang lucu banget, serius ya. Jadi memang BTW buku ini nggak cuma sekedar tulisan dan lainnya, tapi memang Vina insert apa sih kayak Ya, foto-foto juga. gitu di dalam ini yang memang kalau kita ngelihat kitanya emosi tapi lucu gitu ya. yang ya nggak habis pikir juga. Gitu. Jadi itu sih mengapa harus bersikap tenang itu, karena ya dengan kita tenang tuh lebih menyenangkan aja gitu daripada kita marah-marah, daripada kita kesel gitu. Tapi sebenarnya untuk bersikap tenang
maksudnya judul kenapa untuk bersikap tenang itu sendiri bakal relate nggak sih sama orang yang mungkin nggak bisa tenang dalam hidupnya gitu ya. Jadi kayak bentar di sini kan tadi apa sih tadi judulnya ini, mengapa harus bersikap tenang. Apakah ini akan relate dengan orang-orang yang memang dalam hidupnya itu penuh kepanikan gitu? Justru untuk teman-teman yang panikan itu di buku ini bakalan Vina kasih gitu alasannya kenapa sih kita lebih baik tuh santai aja, jangan panikan, jangan emosi. Berarti buku ini memang untuk Tika ya. Iya, untuk tidak panikan dan tidak emosi gitu ya. Oke, berarti di dalam sini bisa kita dapatkan itu gitu. Betul. Oke, Vina, ini kan beberapa isi dari buku ini atau hampir semuanya itu kan memang nggak jauh beda dengan konten-konten yang Vina bikin gitu. Nah, sedangkan konten-konten Vina kan juga banyak banget juga dan nggak semua ada di buku ini gitu. Apakah akan ada sebenarnya aku mampu 2 gitu? Insya Allah ada, tapi mungkin judulnya bukan sebenarnya aku mampu 2. Iya 2 ya kan, ini biar cepet ya. Biar cepet. Tapi Vina kepikiran sih, jadi kayak sebenarnya aku apa gitu, jadi kayak dijadiin sebuah series gitu kan, judulnya sebenarnya aku apa gitu, ini sebenarnya aku mampu yang pertama, sebenarnya aku apa gitu, nanti dipikirin gitu ya. Tapi sebenarnya kan tadi kalau kita cerita di awal, Vina kan sebenarnya pengen bikin buku fiksi tadinya gitu ya, waktu SMA. Sekarang kepikiran nggak sih Vin untuk bikin fiksi lagi? Belum kepikiran karena udah yang dirilis yang kayak gini gitu, jadi mau lanjutin yang kayak gini. Benar. Oke, tapi sebenarnya dari penerbit sendiri, kalau kita bahas tentang penerbit yang mereka yang approach Vina gitu ya, ada dikasih ini juga nggak sih kayak target gitu, Vin ini harus lebih dari 1, Vin nanti kita keluarin buku lain lagi, ada kayak gitu nggak sih? Oh enggak sih, sama penerbit tuh kita kayak lebih kayak kolaborasi sih. Dari awal ya, dari bikin bukunya, dari mikirin judulnya, terus juga naskah-naskahnya itu kita lebih ke kolaborasi, diskusi gitu, ini bagusnya gimana ya. Mungkin untuk nextnya juga ya bakalan diskusi juga gitu dari merekanya itu sama kan, Vina. Vina bikinnya di sini ya, nulisnya kan di sini, penerbitnya di Jakarta ya. Itu menemukan kesulitan nggak sih Vin diskusi dengan jarak yang ya berarti kan harus melalui online gitu ya, harus ya entah itu Zoom meeting kalian atau apa gitu, itu kesulitan juga nggak sih? Karena kan biasanya sharing atau apa tuh asiknya tuh kan kayak langsung gitu ya gitu. Nggak banyak sih sebenarnya, karena Vina makasih juga ke penerbitnya, mereka udah sangat cukup percaya gitu loh sama Vina. Jadi kayak apa yang Vina bikin tuh sebenarnya nggak banyak yang mereka ubah gitu, kayak dari naskahnya juga bukan substansinya, bukan isinya yang diubah, tapi lebih ke ya penulisannya lah gitu, misalnya kayak ada typo-typonya gitu dari editor tuh lebih kayak gitu. Cover juga sebenarnya cover tuh di akhir kita voting ya, kebetulan emang yang di voting itu sesuai sama yang Vina pengen gitu. Jadi cover itu ada beberapa yang kita sempat diskusi juga gitu kan, kayak covernya kira-kira gambar apa gitu kan, ilustrasi apa. Yang bikin galau juga kan salah satunya cover ya, yang kan bisa menarik orang untuk beli kan. Jadi kita sempat diskusi juga gitu, dan ini akhirnya memutuskan untuk covernya itu gambar burung. Burung ini filosofinya adalah terbang bebas gitu. Jadi kayak ya udah sih, semoga yang baca ini pikirannya bisa terbuka juga, gitu. Dan buku ini bisa terbang sejauh mungkin gitu, bisa digapai oleh orang-orang yang mungkin selama ini masih butuh yang kayak gini-gini gitu ya. Tapi memang selama bikin atau juga nulis buku ini juga dapat arahan dari penerbit gitu. Kita boleh bilang nggak sih penerbitnya? Bukune. Dari mereka itu juga ngasih kayak arahan akan seperti ini ya Vin, nanti arahnya ke sini gitu, atau memang ya udah semuanya Vina terserah gitu, kita terima beresnya? Banyak sih arahan dari mereka, karena ya Vina juga percayakan ke mereka juga kan yang udah lama di industri ini gitu, kayak untuk strategi promosinya juga kita diskusi bareng kan, kayak gimana sih buat promosinya, karena ya kolaborasi gitu, mereka mungkin udah lama di industri penulisan gitu, tapi Vina juga content creator yang udah berpengalaman juga gitu kan, jadi ya kita kolaborasi sih untuk promosinya kira-kira gimana gitu gitulah. Jadi banyak yang kita bisa dibilang lebih ke
komunikasi sih. Oke, oke. Makanya ini bisa bisa berjalan dengan lancar lah kita bilangnya ya. Bisa ukurannya ini lancar gitu ya. Tapi Vin, sebenarnya bikin konten selama ini di sosmed dengan di buku jauh berbeda nggak sih? Beda, karena kalau di konten itu sih kayak nggak detail yang bisa Vina bahas. Nggak detail. Sedangkan kalau misalnya di buku itu bisa detail, bisa panjang, dan bahkan bisa dilanjutin di bab-bab selanjutnya gitu kan. Benar. Itu yang bikin puas gitu ya. Jadi Vina puas gitu, dan Vina juga berharapnya orang-orang tuh bisa lebih dapat gitu learningnya. Karena Vina juga kayak gitu sih, ketika Vina belajar sesuatu akan beda ketika belajarnya dari satu video reels dibandingkan Vina baca satu buku. Itu pasti beda kayak gitu. Pasti lebih keinget, lebih tertanam di pikiran kita yang dari buku kayak gitu. Jadi makanya Vina juga berharapnya orang-orang kayak gitu juga sih. Apa yang di buku ini lebih melekat di yang bacanya gitu. Oke, tapi kalau kita mau bahas tentang kesulitan, lebih banyak bikin buku atau bikin konten di sosmed? Karena kan sosmed ini kan lumayan effort ya. Kan ya, walaupun gak harus dengan itu tadi, dengan kamera yang bagus ini, tapi kan tetap harus ada kamera dulu, clip on dulu, mic ya, lighting dan lain-lain gitu. Kalau buku ya udah kita modal nulis gitu. Walaupun ini kerja juga gitu. Sebenarnya yang mana sulitnya? Buku, karena tetap lebih buku. ke komitmennya. Oh iya, benar. Kalau konten kan komitmen juga, Vin, untuk upload iya gitu. Sih, tapi kayak kita bisa upload sedikit-sedikit. Kalau buku kan kita nggak bisa upload satu bab dulu kan. Iya benar. Jadi harus beres. Iya, kalau buku tuh lebih ke komitmennya sih. Banyak kan orang yang nggak selesai bukunya ya nggak bisa diselesain gitu kan. Sedangkan kalau konten lagi nggak ada ide sama sekali, tinggal upload foto, kasih caption apa dikit jadi konten gitu kan. Tapi kalau buku tuh emang harus bener-bener komitmen, nulisnya juga butuh waktu, butuh fokus kayak gitu. Jadi lebih berat nulis buku sih dibandingkan bikin konten. Tapi royaltinya juga lebih besar dong. Enggak. Kok enggak ya? Enggak, karena memang mungkin gini. Kenapa kita bahas ini? Karena mungkin untuk para penulis pemula atau yang baru mau mulai nulis gitu, yang selama ini mungkin berangkat dari konten kreator sama kayak Vina, bisa ngitung-ngitung nih, bisa ngitung-ngitung kira-kira nih bagus ke sini apa ke sana gitu ya. Karena untuk royaltinya, terus juga kontrak, mungkin itu kan yang ribet di awal, dan ternyata mungkin ekspektasi kita ternyata nggak segini banget gitu. Iya, boleh sih ini dibahas. Vina nggak masalah. Jadi dari awal Vina kan ada manajemen juga kan. Jadi mereka udah menaungi banyak konten kreator yang juga nulis, dan mereka juga ngasih tahu ke Vina, jangan berharap kaya dari nulis. Dari konten kreator. Jangan berharap kaya dari nulis buku. Karena nggak banyak penulis yang banyak duit, karena memang royaltinya itu nggak besar gitu. Jadi dari awal ekspektasi Vina nulis bukan karena ngejar nominalnya, royaltinya gitu, tapi karena pengen aja gitu karya-karya Vina tuh ada bentuk fisiknya gitu yang bisa Vina lihat gitu. Jadi teman-teman yang mau nulis jangan berharap sama duitnya, karena royalti itu kecil. Itu yang ini kan, yang sama penerbit gitu. Kalau misalnya kita nerbitin sendiri, ya itu malah kita keluar duit sendiri kan. Iya, lebih banyak modal yang keluar gitu ya. Penulis yang kayak itu kan yang kalau karyanya dijadiin film. Kalau buku self improvement kan sangat kecil kemungkinan untuk dijadiin filmnya kayak gitu. Jadi royalti itu nggak besar gitu. Jadi ini benar-benar berbicara tentang karya gitu ya. Iya, kepuasan pribadi aja sih. Oke, relate. Kalau sampai sini jadi akhirnya kita paham kenapa penulis ini mungkin walaupun royaltinya nggak besar, tapi mereka tetap ngeluarin buku, ngeluarin karyanya gitu, karena memang mungkin udah passionnya juga betul. Dan mereka senang aja mungkin ya apa yang mereka tulis itu dibaca oleh banyak orang gitu. Oke, dari keseluruhan buku sebenarnya Aku Mampu. Nah, pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan gitu? Pesan penting yang pengen Vina sampein mungkin ya dari judulnya ya sebenarnya. Aku Mampu ini, karena banyak dari kita yang gak percaya diri, sering meragukan diri. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Oh wow, keren banget. Sebenarnya Aku Mampu ini berarti benar-benar harus dibaca untuk semua yang nggak mesti orang yang merasa nggak mampu gitu ya, bahkan mungkin orang yang selama ini juga
bisa nih gampang nih, ternyata juga butuh mungkin hal-hal yang ada di dalam sini. Terakhir Vin, gak terakhir sih, dua terakhir deh ya. Orang yang paling penting dalam melahirkan buku ini siapa? Suami. Ini juga nih konten bareng suami juga luar biasa nih FYP ya. Pasti tahu dong, pasti udah pada tahu nih ya. Oke, beliau lah ya yang sangat berperan penting. Iya, untuk betul. melahirkan ini. Karena apa ya, bikin karya apapun kalau hati kita lagi nggak happy susah nggak sih? Iya kan. Kayak kita kerja apa aja sih nggak mesti nulis buku gitu. Kalau misalnya kita lagi nggak happy, lagi ada masalah, lagi patah hati, itu pasti kita nggak bisa gitu. Tapi suami itu salah satu orang yang selalu bikin happy ya. Jadi Vina juga bisa fokus lah gitu nulisnya, nggak perlu mikirin hal-hal yang nggak penting ya, untuk itu gitu. Dan dia juga yang sangat support sih Vina buat nyelesain buku ini. Oke, kalau gitu ucapin makasih dong untuk suami ke kamera. Silakan kita tunggu nih ya, kita paling tunggu, kita sediain tisu kok. Aduh. Apa silakan ya? Ucapin terima kasih. Mungkin udah biasa ucapin terima kasih di belakang kamera. Nah kali ini depan kamera ucapin terima kasih biar yang lain juga tahu nih. Jadi konten dan realitinya nyata, memang sebenarnya sama gitu ya. Makasih Daniel udah selalu support Vina ngelakuin apapun yang Vina mau, dan juga nggak ngebatasin di saat mungkin banyak orang yang ngebatasin istrinya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi Daniel malah yang membangkitkan semangat Vina untuk bisa nyelesain buku ini di saat Vina lagi hamil, rasanya nggak sanggup ngapa-ngapain, tapi Daniel juga yang support Vina untuk bisa selesain buku ini, dan akhirnya buku ini bisa lahir di tahun yang sama anak kita lahir. Jadi sebenarnya ini dua-duanya supportnya dari suami. Jadi anak yang lahir dua-duanya ini supportnya dari suami. Betul. Ya. Oke, Vin, terakhir deh 3 referensi buku dari Vina yang wajib dibaca, selain ya salah satunya dong ya udah pasti nih. Oke. 3 buku ya, 3 rekomendasi buku dari Vina. Yang pertama adalah Essentialisme. Oke. Penulisnya Greg McKeown. Yang kedua adalah Educated by Tara Westover. Yang ketiga adalah tentang minimalis. Judulnya apa ya? Tunggu. Pokoknya bukunya tentang minimalisme, yang nulis adalah penulis Jepang. Gitu. Nah itu 3 rekomendasi dari Vina untuk bisa kita baca, yang pasti mungkin isinya juga akan sangat-sangat bermanfaat ya. Selain memang kita wajib banget juga nih baca Sebenarnya Aku Mampu. Iya, gitu baca ya. ini dulu. Harus baca Sebenarnya Aku Mampu dulu ya, baru baca yang 3 tadi ya. Oke, Vina, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya sudah kembali hadir di sini, sudah sharing sama kita tentang banyak hal, tentunya tentang buku yang luar biasa, sebuah karya yang kita sangat-sangat apresiasi juga, luar biasa. Mudah-mudahan memang buku, isinya, konten-konten Vina dan semua yang Vina sharing di sini benar-benar bisa berguna dan juga menginspirasi teman-teman yang nonton, yang baca dan yang ngikutin Vina. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Vina, dan kita ketemu lagi di episode Dapur Mesos lainnya, ketemu lagi dengan bintang tamu lainnya juga nanti. Bye.